Metode membaca Al-Quran. Wa tariquhul akhza min afwahil masyayikhil arifina bituruqi ada'il qiraati ba'da marifati ma yahtaju ilaihil qari'u min makharijil hurufi bisifatiha wal waqfi wal ibtidai warosmi. Metode yang diambil dari ucapan para syekh yang mengetahui tata cara melakukan tajwid setelah mengetahui apa yang dibutuhkan qari, dibutuhkan pembaca dalam hal makharijil huruf bisifatiha dengan sifat-sifatnya wal waqfu wal ibtida warasmi, dan waqaf dan memulai dan rosam usmani. Artinya untuk metode membaca Al-Quran ini, setelah qari tahu apa yang dibutuhkan dalam hal makharijul huruf, tempat keluarnya huruf dengan sifat-sifatnya, dan waqaf dan memulai ibtida dan rosam usmani. Maksudnya rosam usmani tulisan yang ada di dalam mushaf usmani. Jadi harus mempunyai guru sesudah mengetahui makharijul huruf, tempat di mana keluarnya huruf-huruf Al-Quran, hamzah di mana, ain di mana. Itu salah satu daripada huruf izhar, makhrajnya ada di tenggorokan. Setelah mengetahui makharijul huruf dengan sifat-sifatnya, maka wajib untuk mempunyai guru. Nah, itu para sahabatku semuanya, metode membaca Al-Quran. Lanjut bagian yang selanjutnya, yaitu faidah ngaji ilmu tajwid. Manfaat mempelajari ilmu tajwid yaitu menjaga supaya jangan salah membaca Al-Quran. Jadi kalau tidak dengan ilmu tajwid, besar kemungkinan salah kita membaca Al-Quran. Bukannya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malahan kita melakukan dosa karena membaca Al-Quran tanpa memakai ilmu tajwid. Itu faidah mempelajari, mengaji ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid ada hukumnya juga. Bagaimana hukumnya? Ngaji ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid. Hukum ngaji ilmu tajwid yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu definisinya, iza fa'alal ba'du saqatal haraju 'anil baqin. Apabila sebahagian orang mengerjakan, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Artinya, kalau ada orang yang mengerjakan, kalau ada orang yang mengaji ilmu tajwid di suatu kampung, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Artinya, kalau ada yang mengaji ilmu tajwid, maka tidak akan berdosa kampung itu, maka tidak akan berdosa karena ada orang yang belajar ilmu tajwid. Nah, itu hukum ngaji ilmu tajwid itu fardu kifayah. Seperti halnya ada yang meninggal, kewajiban bagi seorang muslim apabila ada orang yang meninggal, diantaranya kita memandikan, mengkafani, sholati, menguburkannya, memakamkannya. Itu menjadi kewajiban.
itu hukumnya fardu kifayah. Bila mana tidak ada orang yang melakukan hal tersebut, tidak melakukan memandikan, mengkafani, mensolatkannya, menguburkannya, maka akan berdosa di kampung tersebut. Nah itu, jadi ilmu tajwid itu mirip-mirip kayak begitu ya. Mudah-mudahan paham untuk penjelasan hukum ngaji ilmu tajwid. Sekarang bagian C, yaitu hukum membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid. Jadi membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Yang dinamakan fardu ain itu dibebankan kepada setiap orang yang mukallaf, baik laki-laki baik perempuan yang akil balik. Seperti halnya sholat juga fardu ain, tidak boleh ditinggalkan kalau tidak ada uzur, begitu, kalau tidak ada halangan menurut syarat. Ya, begitu juga membaca Al-Quran harus memakai ilmu tajwid. Kalau membaca Al-Quran tanpa memakai ilmu tajwid, maka kita berdosa. Apa dalilnya? Membaca Al-Quran harus memakai ilmu tajwid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Mujammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil, artinya dengan ilmu tajwid. Di dalam surat Al-Mujammil ayat yang keempat itu, warattilil Qur'an tartila. Di sini definisi tartil, at-tartilu wa tabyinul hurufi wa faslu kulli kalimatin an ukhtiha wa ikhraji kulli harfin min makhrajihi wal waqfu fi mahallihi. Tartil itu at-tartil huwa, tartil itu tabyinul hurufi, menjelaskan huruf-huruf, wa faslu kulli kalimatin, dan pasal tiap-tiap kalimat. Jadi setiap kalimat ada pasalnya gitu, dipisah-pisah. An ukhtiha, dari saudaranya, dari teman-temannya itu. Jadi memisahkan setiap kalimah dari teman-temannya, jadi dipisahkan. Wa ikhraju kulli harfin min makhraji, dan mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dan mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, wal waqfu fi mahallihi, dan waqaf dari tempatnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga memberikan definisi bagaimana beliau berkata, tartiluhu wa ri'ayatu jami'il makhariji wa hifzil wuqufi, menjaga semua tempat keluarnya huruf dan memelihara waqaf. Menjaga semua tempat keluarnya huruf dijaga dengan baik, pas gitu, dan memelihara waqaf. Itu tartil menurut definisi tartil. Sahabat Islami channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi bagaimana keterangan-keterangan bahwa mengaji Al-Quran itu harus memakai ilmu tajwid. Bagaimana keterangannya, bagaimana dalilnya selain daripada Al-Quran tadi. Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jajari dalam kitab Matan Al-Jajariyah halaman
Yang ke-13 ia berkata, wal akhdhu bitajwidi hatmun lajimun malam yujawidil qur'ana athimun. Makin tajwid wajib kanu maca Quran, nu teu makin tajwid dosa ka pangeran. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lajimun malam yujawidil qur'ana asimun. Makin tajwid wajib kanu maca Quran, nu teu makin tajwid dosa ka pangeran. Alhamdulillah, itu bab pertama telah selesai. Kita insyaallah di lain kesempatan kita akan teruskan bab yang kedua, yaitu hukumnya membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan surah. Jadi digabung bagaimana tata cara membaca ta'awuz, basmalah, dan surah. Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.